Ralf Rangnick setuju Jesse Lingard dijual MU. Jesse Lingard sepertinya tidak akan lama-lama digantung nasibnya oleh Manchester United. Kabarnya manajer Ralf Rangnick mengizinkan Lingard pergi. Jesse Lingard kerap diparkirkan musim ini, baik di era manajer Ole Gunnar Solskjaer atau penggantinya Ralf Rangnick. Lingard kalah saing dengan Jadon Sancho dan Mason Greenwood di pos penyerang sayap. Dilansir dari The Sun, Manchester United dikabarkan akhirnya memutuskan nasib Jesse Lingard. Pemain berusia 29 tahun itu siap dimasukkan ke daftar penjualan. Lingard kabarnya akan dilepas di bursa transfer musim dingin Januari nanti. Hal itu pun sudah dapat lampu hijau dari manajer Ralf Rangnick. Jesse Lingard tidak masuk dalam rencana Ralf Rangnick. Kabarnya manajer Ralf Rangnick justru lebih mau memberikan kesempatan bermain kepada pemain-pemain akademi. Lain sisi kontrak Lingard akan habis pada musim panas Juni 2022 mendatang. Jika enggak terus bertahan sampai kontraknya habis, maka saat nanti pergi statusnya adalah bebas transfer alias MU nggak akan dapat duit sepeser pun. Maka diyakini langkah Manchester United untuk menjual Lingard di bulan Januari nanti adalah langkah yang bagus. Lingard bisa mendatangkan banyak uang, jadi bikin pemasukan klub bertambah. Lingard punya harga di pasaran sekitar 20 juta euro atau setara dengan 323 miliar rupiah. PSM United berada paling terdepan untuk mendapatkannya. Donny van de Beek tak diizinkan pergi oleh Ralf Rangnick dari Manchester United. Gelandang serang Manchester United Donny van de Beek dilaporkan tidak akan diizinkan meninggalkan klub selama jendela transfer Januari depan. Pemain internasional Belanda gagal masuk ke starting 11 pertama di bawah pelatih kepala sebelumnya Ole Gunnar Solskjaer yang menyebabkan spekulasi rencana kepergiannya dari Old Trafford. Van de Beek hanya bermain sekali untuk Man United sejak kedatangan Ralf Rangnick sebagai pelatih kepala sementara. Ia hanya bermain 8 menit di Premier League sejak kepergian Solskjaer. Intinya tak ada perubahan apa-apa. Manajer Anya tetap saja tak memberi kesempatan mencicipi lapangan lebih sering. Namun menurut The Mirror, sang gelandang sejatinya disukai oleh Rangnick. Sang mentor meminta klub tak mengizinkannya pergi pada bursa transfer tengah musim. Satu hal yang menguntungkan bagi pemain, sistem permainan Erik ten Hag di Ajax jauh lebih mirip dengan Ralf Rangnick daripada Solskjaer. Van de Beek bakal dapat porsi besar di Manchester United era baru dengan kondisi kebugaran lebih baik. Ia amat memungkinkan untuk menggeser Bruno Fernandes. Strategi pressing ketat ala Rangnick menyulitkan pemain-pemain stylish model Bruno, tapi bisa juga Bruno dan Donny van de Beek dimainkan di lini tengah United. Karakter ofensif keduanya disenangi Ralf Rangnick. Jika Donny mau bersabar tidak cepat-cepat pergi dari Old Trafford, musim depan karirnya di Manchester United bakal lebih baik. Santer terdengar isu mantan pelatihnya Erik ten Hag jadi kandidat kuat meneruskan tugas Ralf Rangnick buat jangka panjang. Disebut diincar Barcelona, Edinson Cavani bicara masa depan di Manchester United. Penyerang Manchester United Edinson Cavani dilaporkan telah menerima tawaran kontrak dari Barcelona. Pemain Uruguay 34 tahun itu disebut bakal memimpin eksodus massal di klub ketika manajer sementara Ralf Rangnick mulai membangun kembali tim Setan Merah. Striker veteran itu dilaporkan sedang mencari klub baru di bursa transfer mendatang, dengan Barcelona menjadi klub terdepan yang menginginkan tanda tangannya. Xavi Hernandez sedang mencari penyerang baru setelah Sergio Aguero mengumumkan pengunduran diri tengah pekan ini. Cavani disebut-sebut menjadi target utama mereka dan klub Spanyol itu dikatakan telah siap dengan tawaran untuk persyaratan pribadi, menurut laporan di Spanyol. Namun saat berbicara mengenai masa depannya, Cavani mengatakan dirinya belum berpikir jauh dan menegaskan fokusnya saat ini adalah membantu Manchester United menyelesaikan jadwal pertandingan Desember untuk mendapatkan posisi tertinggi. Saya pikir salah satu hal terpenting, mungkin salah satu hal yang sangat penting di sini adalah beliau melihat permainan dan mempersiapkan yang mengikuti pertandingan demi pertandingan yang ketat, kata Cavani kepada media internal Manchester United. Itu visi saya tentang sepak bola. Pandangan saya tentang bagaimana musim berjalan, jangan membuat banyak rencana di kepala mengenai apapun dalam jangka panjang. Jadi pada Desember atau tanggal berapa kami akan berada di sana atau seputaran itu. Tidak, saya pikir harus bersiap untuk setiap pertandingan seperti laga itu adalah final, dan kemudian secara bertahap memperhatikan bagaimana situasi dan apa yang terjadi secara umum. Jadi saya pikir Desember adalah bulan penting untuk dipikirkan dan dijalani dengan cara tersebut. Fokus pada pertandingan berikutnya, ambil poin-poin penting dan kemudian secara bertahap terus menambah poin, sehingga kami bisa mencapai titik tengah musim pada akhir Desember dan melihat seperti apa kondisinya nanti. Lalu, ini semua tentang terus berjalan dengan cara yang sama, selangkah demi selangkah hingga akhir musim. Kurang lebih begitu cara saya memandang permainan sepak bola dan setiap kompetisi yang kami ikuti.
Menebak langkah Ralf Rangnick di bursa transfer Januari. Ralf Rangnick sejauh ini terlihat telah memperkuat kembali hal-hal yang lemah di Manchester United selama waktunya yang masih terbilang singkat. Namun kendati begitu, pastinya tetap saja akan ada perubahan mendalam yang akan dilakukan Rangnick. Salah satunya dengan membuat rencana transfer jangka panjang. Terlepas dari semua itu, jendela transfer Januari akan menjadi satu-satunya waktu yang akan dimanfaatkan Rangnick sebagai manajer sementara. Mengingat bagaimana kinerja United musim ini, ada seruan kuat bagi raksasa Old Trafford tersebut untuk memperkuat posisi gelandang tengah yang saat ini masih bermasalah. Ada alasan mengapa Rangnick perlu untuk memfokuskan hal itu, utamanya supaya ia dapat segera merekrut gelandang incaran United yakni Declan Rice. Meskipun perekrutannya itu kemungkinan akan lebih pas terjadi di musim panas nanti. Bahkan ada yang memprediksi kalau opsi perekrutan Rice akan dikecualikan jika ada gelandang yang harganya jauh lebih murah. Jadi, apakah Rangnick dan United akan memilih mencari gelandang baru di bursa transfer Januari atau pada musim panas nanti? Hanya waktu yang bisa menjawab. Faktor-faktor lain mungkin dapat mengubah sikap Rangnick selama 2 minggu ke depan. Ditambah lagi klub-klub elit di Eropa sudah bersiap untuk turun ke pasar transfer di musim dingin. Meski tidak akan seheboh musim panas, namun musim dingin juga kerap memberikan banyak hujatan. Dalam menyusun rencana untuk melampaui City, Liverpool dan Chelsea, United membutuhkan modal yang terbaik. Jika United tidak bisa lihai pada bursa transfer bulan depan, maka mereka hanya akan memiliki modal kesabaran yang itu tak akan memberikan efek apapun. Jadi, kira-kira siapa saja pemain-pemain yang berpotensi direkrut Manchester United? Untuk opsi lini tengah, gelandang RB Leipzig Amado Haidara adalah incaran yang gencar dibicarakan setelah Declan Rice. Menurut Daily Mirror, Haidara akan menjadi rekrutan pertama Ralf Rangnick jika klub setan merah mau membayar klausul pelepasan sebesar 32 juta pound sterling. Untuk opsi lini belakang, kabarnya United sedang mencari celah untuk menikung Antonio Rudiger dari Chelsea. Bek Jerman itu kontraknya akan habis di musim panas tahun depan. Dan sejauh ini pembicaraan dengan The Blues mengenai kesepakatan kontrak baru masih berbelit-belit.